Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang menuju sore. Terima kasih buat Meta udah memberikan kesempatan buat kita sharing. Mungkin pertanyaan pertama, apa hubungannya ya Telkomsel ada di sini gitu ya, atau Telco gitu? Kenapa Telco jadi ada place gitu dengan Meta dengan advertising gitu ya? Jadi mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Raditya, saya nge-lead business advertising Telkomsel. Bukan advertising yang spend duit ya. Kadang-kadang kalau lihat Telkomsel, oh ini spend high spender gitu. Saya bagian nyari duit dari advertising. Jadi dan pertanyaan berikutnya, kenapa kok Telkomsel? Apa atau Telco lah ya? Saya nggak bilang Telkomsel karena Telco sebenarnya semuanya bisa melakukan hal tersebut. Kenapa Telco ada di sini? Karena for this simple reason, get the right people, the right place at the right time. Maksudnya apa? Kalau ada satu kata why Telco ada di sini, jawabannya hanya satu slide ini sebenarnya. Jawabannya adalah data. Jadi Telco yang hari ini menyediakan layanan mobile kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya, itu pasti satu hal yang hari ini dibawa lebih erat dibanding benda apapun yang ada dalam possession teman-teman gitu ya. Bahkan lebih baik ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone gitu ya. Dan because of that gitu ya, karena Anda menggunakan layanan telco di dalam keseharian Anda mungkin selama 24 jam bahkan, kita jadi punya data yang cukup besar untuk kita kelola. Dan itu kita bisa lakukan untuk kepentingan advertising buat para brand corporate yang mempunyai campaign objektif tertentu. Jadi kenapa bisa begitu? Karena ketika Anda menggunakan layanan telco, kita bisa tahu behavior Anda, terutama dalam hal menggunakan app seperti apa. Kita bisa tahu lokasi Anda, bukan menggunakan GPS tapi menggunakan triangulasi BTS. Dengan itu kita bisa tahu Anda rumahnya di mana, kantornya di mana, jam berapa, sering kemana, lewat mana, apakah Anda menggunakan kendaraan pribadi, Anda menggunakan kendaraan umum dari hasil lokasi Anda di stasiun dan sebagainya. Anda ada di kota mana, walaupun mungkin Anda declare ke orang lain Anda tinggal di kota mana atau pakai KTP, tapi setelah karena Anda sehari-harinya lebih banyak berada di satu tempat, kita juga bisa bilang bahwa home Anda adalah itu. Jadi itu menjadi audiens yang sebetulnya menarik buat para brand untuk melakukan campaign. Contoh bahwa kita juga tahu demografiknya ya, jadi berdasarkan behavior Anda tersebut kita bisa ngederive yang paling mungkin hygiene dulu, umur, jenis kelamin, dan social economic income yang hari ini kita lakukan tes and learn terus menerus sehingga kita sudah sampai tahap kepercayaan yang beberapa brand FMCG udah bought in. Jadi kita tahu bahwa kalau kita menebak, karena kita nggak bisa bilang Anda laki, kita tidak menggunakan data yang Anda tulis ketika Anda melakukan prepaid registrasi ya. Tapi kita menggunakan benar-benar tergantung behavior Anda, apakah Anda tuh ada di range bracket umur berapa, Anda cowok atau cewek, dan Anda punya income berapa. Nah, satu hal lagi misalnya kita juga bisa lihat bagaimana kita bisa nge-mapping demografik pelanggan tersebut ke dalam kota tersebut, karena ada beberapa brand yang saya hanya ingin konsentrasi campaign di kota-kota tertentu. Nanti mungkin ada hubungannya sama WhatsApp karena hari ini jika Anda menggunakan WhatsApp, kalaupun Anda punya database, biasanya Anda nggak tahu tuh real orang itu lokasinya ada di mana. Mungkin dengan Meta Ads Anda bisa menggunakan Meta Audience, tapi dengan kita bisa nge-running alternatif atau complementing apa yang Meta sediakan via data BTS. Jadi bisa dilihat bahwa kita kemarin bantu brand yang hanya mau konsentrasi di kota tier 2 atau bahkan tier 3, dia nggak mau tier 1 dan kotanya spesifik A, B, C, D. Saya hanya mau campaign di kota tersebut, itu kita bisa bantu. Nah dari semua hal tersebut kita bisa bikin funnel audience ngomongnya. Jadi Anda bisa tentuin, saya maunya misalnya ya, gender, income, location, interestnya seperti apa, terus semakin banyak Anda taruh kualifikasi maka akan semakin tajam audiens Anda, tapi otomatis size-nya akan ikut mengecil gitu ya. Jadi itu nanti pilihan ketika Anda akan melakukan campaign seperti apa Anda mau target audiensnya. Kalau Anda mungkin lebih butuh banyak di upper funnel, biasanya Anda lebih loose di customer segment, baru nanti ketika Anda udah really tahu, udah benar-benar tahu mana pelanggan yang spesifik bagus buat Anda dan Anda pengen seolah-olah tolong dong cariin Telkomsel pelanggan yang seperti ini, karena pelanggan seperti ini yang terbukti memang bagus di kita, itu kita bisa maju lebih jauh untuk campaign-nya lebih di lower funnel. Nah, apa hubungannya sama Meta gitu ya. Jadi yang pertama gimana, kan audience is one thing, oke datanya bagus nih, kita tahu siapa yang ditarget. Tapi target mereka di mana gitu kan, apa nih inventory atau media yang mau dipakai gitu ya. Nah di sini
kita jadi punya kerjasama dengan Meta. Pertama yang pasti adalah WhatsApp. Jadi di WhatsApp, kalau kalau teman-teman sekarang suka menerima campaign under sender Telkomsel Promo and Reward atau mungkin Indosat Promo and Rewards, itu sebetulnya adalah campaign yang dilakukan atau WhatsApp marketing yang dilakukan menggunakan first party data dari telco. Jadi teman-teman advertiser dia nggak punya basis pelanggannya, dia justru pengen melakukan akuisisi. Dia nanya ke kita run under Telkomsel Promo and Reward atau Indosat Promo and Reward sama aja. Itu kita bantu beberapa brand di bawah ini yang sudah bekerja sama kita untuk nge-run campaign menggunakan first party data Telkomsel. Jadi dengan tersebut kita bisa menyasar tanpa kita memberikan ya. Jadi yang perlu dipahami, walaupun kita punya segala pengetahuan tersebut bukan berarti kita ngasih brand ini nomornya ya, Anda itu nggak boleh ya. Jadi kita tetap menjaga kerahasiaan, kita tetap comply 100% dengan undang-undang PDP dan kita nge-run campaign on their behalf, tapi sebetulnya tetap menggunakan data kita tanpa kita mengekspos atau memberikan data tersebut kepada brand. Jadi the data stay with Telkomsel. Dan ini contohnya, dan ini mungkin udah jalan cukup lama dari sejak tahun lalu. Kemarin kita udah share juga di WhatsApp Summit ya, bagaimana ini dilakukan dan bagaimana campaign tersebut membantu brand dengan hasil yang jauh lebih bagus tentunya dibanding SMS. Yang kedua, ini kita baru mulai, ternyata juga kita belajar ada cara untuk kita mengkomplement atau memberikan alternatif audience kepada advertiser jika Anda merasa, wah ternyata campaign saya nggak 100% bisa dipenuhi dengan meta audience. Anda bisa opt untuk menggunakan telco audience atau third party audience yang disediakan oleh Telkomsel. Dan kita udah punya cara, jadi tetap teman-teman brand atau agency bisa melakukan campaign meta ads sendiri, tapi dengan audience yang ambil dari Telkomsel atau dari telco. Itu kita bisa lakukan juga sehingga kita bisa membantu mengkomplement campaign dari Meta, campaign dari brand yang menggunakan Meta Ads tapi pengen menggunakan alternatif audience. Kita bisa lakukan juga. Jadi mungkin ada beberapa hal yang Anda temukan di Meta Audience, karena mungkin gini, kenapa saya bilang komplement, karena Meta Audience pasti sangat dalam, cuman basis mereka melakukan analisa adalah aktivitas Anda di Instagram, Facebook, atau di inventory yang Meta lakukan. Sementara kita ngelihat, kan nggak semua orang 24 jam mengakses Meta inventory gitu ya. Jadi itu komplement, di luar itu kita bisa bantu insight tambahannya, sehingga mungkin itu ada beberapa audience yang Anda pengen target yang nggak cukup didapatkan behaviornya dari Meta inventory, di mana kita bisa bantu. Nah kita udah jalankan juga beberapa brand yang menggunakan audience, jadi mereka tetap melakukan campaignnya, kita bantu audiensnya, maka kita bisa dapat hasil yang cukup bagus dari hal tersebut. Contoh use case, sorry kalau agak nggak kebaca, tapi intinya ini misalnya, ini kita satu audience custom yang kita lakukan untuk membantu segmen tech and device atau handphone lah. Jadi handphone ini punya particular tertentu di Telkomsel. Kita running data, sorry kalau Anda kebaca, Anda bisa dapat nanti ya hasil presentasinya. Jadi misalnya kita pengen bantu brand yang melaunch handphone baru. Siapa yang mesti target? Karena kita tahu orang itu punya handphonenya apa, kita bisa run data 2 tahun yang lalu. Karena kenapa 2 tahun? Lebih simplicity, most likely orang setelah 2 tahun akan ganti handphonenya. Kita tahu brand tersebut misalnya, brand Anda itu dulu di 2022 ada sekian banyak yang pakai brand Anda. Kita lihat di 2024 itu ada sebagian yang pindah ke brand mana, kenapa mereka pindahnya, berapa yang stay di Anda, berapa yang pindah ke kompetitor dan sebagainya. Jadi kita tahu kalau Anda use case-nya mau apa, Anda mau win back nih, wah Pak ini kayaknya udah harus brand A pengen ngambil segmen karena segmennya bertabrakan atau berinteraksi sama satu merek dari brand B, kita bisa bantu audiensnya, oh ini loh brand B yang harusnya menjadi target customer Anda karena price range-nya mirip atau sedikit lebih di atas, karena kalau dia dianggap udah, kita anggap misalnya gini, oh dilihat dari kegiatannya dia sebetulnya SIS-nya atau spending-nya udah naik nih. Mungkin tahun ini, 2 tahun kemudian dia mestinya bisa naik handphonenya dari yang dulu harganya X ke harga sekian X gitu. Nah itu menjadi audiens yang menarik buat brand yang kebetulan punya produk baru di harga tersebut. Jadi kita bisa bangun custom audience untuk mereka, untuk bantu nyasar sebetulnya berapa yang Anda bisa dapat, mana yang Anda harus retain, dan fitur apa yang Anda harus kedepankan, mana yang orang yang Anda harus win back karena dulu pindah ke kompetitor, mana yang Anda harus akuisisi dari brand lain ke dalam. Audiensnya separately, campaign-nya berbeda, kita jalanin campaign-nya. Jadi itu mungkin yang kita bantu lewat WhatsApp contohnya gitu ya. Jadi kita bantu satu brand untuk depending tergantung dengan audiensnya di stage mana dan dari brand mana,
untuk keperluan Anda kita bisa bikin, karena kita juga butuh kerjasama nih dari brand. Karena kreatif bukan dari kita, copywriting bukan dari kita punya medianya dan audiens, maka mereka akan bantu untuk menyediakan kreatif dan copywriting yang sesuai. Contoh berikutnya mungkin BFSI ya, tadi mungkin sempat disebut BFSI atau finance, kebetulan mereka minta untuk kompetitor itu untuk untuk bikin untuk likely to churn for leading BSI player. Jadi kalau kita coba cari data untuk mengambil mana-mana customer kompetitornya bank tersebut untuk diakuisisi, di mana mereka kita lihat kalau lihat aktivitasnya makin lama makin sedikit nih. Jadi dia punya punya kemungkinan mau churn lebih besar gitu ya. Dan kita lihat posisinya ada di belah mana. Jadi misalnya ini antar bank kita bikin competition map-nya, mana yang Anda pengen ambil. Kemudian kita lihat bagaimana dia average monthly time spend-nya seperti apa, maka kita bisa bikin audience untuk mereka mana-mana yang kemudian kita pengen melakukan campaign agar mereka menginstal aplikasi baru dari bank tersebut. Beberapa bahkan kita bantu sampai up to funnel yang lebih dalam gitu, misalnya nggak cuman klik tapi install, bahkan ada yang sampai register gitu ya. Tapi memang untuk melakukan itu kita perlu kerjasama karena ada tracker yang harus dipasang agar kita bisa measure sampai ke belakang kira-kira Anda mau sampai mana. Beberapa bank ada yang bahkan melakukan, saya pengennya sampai kita bisa ukur sampai dia beneran buka deposito atau misalnya sampai beneran dia buka pinjaman gitu ya. Itu hal-hal yang bisa kita bantu untuk melakukan tracker dengan menggunakan audience yang ada kali ini kita menggunakan Meta Ads ya. Jadi kita pakai audience kita, dicemplungin ke Meta Ads sebagai audience, kita ukur, kita bicara soal tracker, kita bisa ukur sampai ke belakang sebetulnya realnya kemudian mereka seperti apa. Itu mungkin 2 contoh yang saya berikan dan bagaimana mungkin telco bisa bantu advertiser dalam melakukan campaign untuk melakukan, terutama jika Anda kesulitan mendapatkan audience untuk mentargetkan campaign Anda, kita bisa bantu dalam hal tersebut, bisa di-burn di WhatsApp dan bisa di-burn di Meta Ads. Demikian mungkin saya bisa sampaikan. Jika ingin butuh informasi lebih lanjut silakan di-scan. Kebetulan kita juga ada di booth di depan, ada di boothnya Telin. Jadi kalau misalnya mau nanya lebih jauh tentang bagaimana kita bisa melakukan kerjasama, sangat terhormat kalau teman-teman mau mampir ke booth tersebut. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.